Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Tia Rahmawati dalam program Teknosipil Update. Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia memiliki potensi gempa bumi yang sangat tinggi. Kondisi geografis ini menuntut agar setiap bangunan di tanah air memiliki sistem struktur yang kuat dan tahan terhadap gaya gempa. Namun sayangnya, beberapa waktu lalu telah terjadi peristiwa yang memprihatinkan. Keruntuhan apartemen Skyline di pusat kota akibat bahwa struktur bagian bawah mengalami kerusakan yang sangat parah, terutama pada bagian kolom dan balok yang berada di lantai dasar yang seharusnya menjadi penopang utama. Untuk mengetahui alasan teknis terjadinya keruntuhan ini, telah hadir bersama saya Tia Sabitahaya selaku konsultan perencanaan apartemen Skyline. Selamat siang, Kak. Siang. Baik, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak, apa sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya keruntuhan total pada apartemen ini, Kak? Kalau dari pemeriksaan awal sih, Kak, penyebab utama bangunan ini runtuh karena memang di lantai dasarnya itu nggak cukup kuat untuk menahan guncangan gempa, sehingga kolom-kolom yang ada yang di bawahnya itu dia menanggung beban yang paling berat, sehingga itu membuat dia retak dan patah. Nah, selain itu juga ada yang dinamakan dengan soft story. Soft story itu semacam kayak lantai dasar itu lebih lemah dibandingkan lantai yang ada di atasnya. Jadi pas gempa itu lantai dasar itu goyangannya lebih besar dibandingkan lantai yang ada di atasnya, sehingga itu yang membuat dia runtuh gitu sih, Kak. Oke, Kak, berarti gempa bukan satu-satunya penyebab terjadinya keruntuhan ini ya, Kak, melainkan karena adanya perbedaan kekakuan tiap lantainya gitu ya, Kak? Betul, gempa itu nggak semata-mata menjadi pemicu utama, tetapi juga kekakuan yang tidak seimbang itu membuat gaya gempa itu tidak terdistribusi dengan maksimal gitu sih, Kak. Jadi langkah apa yang perlu diterapkan ke depannya, Kak, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, Kak, mengingat kita berada di kawasan yang rawan gempa yaitu Indonesia? Kalau salah satu solusi yang dapat saya berikan yaitu sistem bracing eksentris, di mana sistem bracing eksentris itu semacam menambahkan elemen diagonal pada struktur, tetapi bukan tepat di tengah sambungan, melainkan dia membentuk jarak eksentris atau link yang berfungsi untuk menyerap gaya gempa melalui deformasi plastis. Nah, dengan ini juga dia itu nggak langsung merusak kolom atau balok utama, tapi dia itu diredam, kayak semacam diredam dulu oleh bracing, sehingga itu yang membuat dia kaku dan memiliki ductilitas yang tinggi. Itu sih, Kak. Oke, terus, Kak, berarti bisa dikatakan bahwa bracing eksentris ini merupakan peredam internal untuk suatu struktur ya, Kak? Ya, betul sekali, semacam peredam internal. Tidak, prinsip ini tuh nggak semacam semerta-merta untuk struktur kuat, tetapi dia juga untuk membuat struktur menjadi fleksibel. Nah, menurut saya itu sistem ini itu efektif untuk digunakan di wilayah kita yang termasuk rawan gempa yaitu Indonesia. Itu sih, Kak, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya, Kak. Ya, sama-sama. Demikian laporan dari lokasi, kembali ke studio. Terima kasih Chelsea Putri Apriani atas laporannya. Peristiwa keruntuhan ini menjadi pengingat penting bahwa ketahanan struktur bangunan harus diperhatikan sejak tahap perencanaan, pemilihan sistem struktur, hingga pelaksanaan di lapangan. Penggunaan sistem bracing eksentris bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan keselamatan bangunan di wilayah rawan gempa. Saya Tia Rahmawati, pamit undur diri. Sampai jumpa di Teknosipil berikutnya.
hancur. Pas mau cerai, tusukannya bilang karena ditambahin dressing biar lebih kaku. Aku jadi kepikiran, kalau aku buat apartemen, cara hitung kekuatannya gimana sih? Bisa pakai sub kan? Betul sekali, Ma. Jadi intinya setiap gedung tinggi itu harus dianalisa menggunakan software. Salah satu software yang bisa kita gunakan yaitu SAP 2000. Nah, di SAP 2000 itu kita bisa menganalisa perubahan yang terjadi pada suatu struktur. Dan kita juga bisa mengecek apakah struktur itu kuat dan bukan kuat. Oh, pembebanan. Terus apa aja sih pembebanan itu dia? Minimal pembebanan itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada beban hidup, ada beban mati, ada beban angin, sama beban. Terus cara masukin pusatnya gimana? Untuk analisanya mungkin akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Chelsea. Baik, di sini saya akan menganalisa struktur tahan gempa menggunakan bracing eksentris. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu menentukan panjang link. Nah, dalam menentukan panjang link ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu menentukan momen plastis atau MP. Nah, untuk rumus momen plastis yaitu modulus tampang. Ini ZX ini adalah modulus tampang dikalikan dengan tegangan leleh. Yang dimana modulus tampang dari profil, karena di sini saya pakai profil baja 250 kali 125 di profil baja I. Jadi di sini saya pakainya 324.000. Nah, kan kalau di tabel profil baja itu dia nilainya 324 cm pangkat 3. Nah, karena di sini saya mau ubah satuannya ke milimeter pangkat 3, jadi tinggal dikalikan 1000, jadinya 324.000 mm pangkat 3. Nah, dikalikan dengan 250 Newton per milimeter pangkat 2. Nah, karena memang untuk tegangan leleh BJ41 di sini bernilai 250. Nah, lanjut. Dia bernilai kalau ZX dikalikan dengan EV, dia bernilai 81 juta Newton milimeter. Nah, diubah ke kilonewton meter, menghasilkan 81 kilonewton meter. Nah, langkah kedua yang dilakukan yaitu menentukan gaya geser nominal atau VP. Nah, dalam menentukan ini ada rumusnya yaitu 0,6 dikalikan EV yang merupakan tegangan leleh dikalikan dengan H dikurang TF, di mana H adalah tinggi profil, TF itu tebal sayap, dan dikalikan dengan TW. TW itu tebal badan. Nah, dimasukkanlah angka. Kalau teman-teman nanya dari mana dapat H, TF, TW ini didapatkan dari tabel profil baja I 250 kali 125. Nah, didapatkanlah hasil 208.800. Nah, diubahlah satuan Newton ini diubah ke kilonewton. Lalu, langkah ketiga yaitu menghitung panjang link menggunakan persamaan yang ada di slide PPT. Nah, didapatkanlah persamaannya itu nilai E itu atau panjang link itu harus di atas 0,6 dan tidak boleh lebih dari 1. Ini dalam satuan meter. Nah, maka kami di sini menggunakan panjang linknya yaitu 0,8 meter. Langkah selanjutnya yaitu pendimensian elemen struktur. Nah, yang pertama yang akan kita hitung untuk dimensi elemen strukturnya yaitu balok. Nah, diketahui panjang baloknya itu 3 meter, untuk tinggi per lantainya itu 3,5 meter, dan untuk luas bidangnya itu rumusnya luas segitiga dikalikan dengan 2 buah. Nah, didapatkanlah hasil 4,5 meter pangkat 2. Nah, yang pertama kita hitung bebannya itu ada beban lantai. Nah, untuk beban lantai itu rumusnya luas bidang dikalikan tebal lantai dikalikan berat jenis beton. Nah, luas bidangnya itu kan kita dapatkan tadi 4,5 meter pangkat 2. Dikalikan dengan tebal lantai. Tebal lantai kita pakai di sini 12 cm atau 0,12 meter. Dikalikan dengan berat jenis beton.
Nah, kalau cari berat jenis beton bisa dicari di PPPURG halaman 5 untuk berat jenis betonnya. Didapatkanlah 2.400 kg per meter pangkat 3. Didapatkanlah hasil apabila dikalikan 1.296 kg. Nah, untuk beban dindingnya juga sama. Panjang dinding itu kan tadi kita dapatkan 3 panjang dinding. Nah, dikalikan dengan tinggi, dikalikan dengan tebal, dikalikan dengan berat jenis dinding. Nah, untuk tingginya itu kan di tinggi per lantainya itu 3,5. Dikalikan dengan tebal dinding. Tebal dinding kan 15 cm atau 0,15 cm. Nah, dikalikan dengan berat jenis dinding yaitu 1.700. Didapatkan dari PPPURG halaman 5 untuk pasangan bata merah. Nah, didapatkanlah hasilnya di sini 2.677,5 kg. Nah, lanjut ke beban spesi. Untuk rumus beban spesi di sini luas bidang dikalikan berat jenis spesi. Nah, untuk luas bidangnya yaitu 4,5, ini yang diketahui ini ada 4,5 dikalikan dengan berat jenis spesi. Itu didapatkan dari PPPURG halaman 5 untuk padukan semennya. Didapatkanlah hasilnya 21 lalu dikalikan dengan luas bidang menghasilkan 94,5 kg. Lalu untuk beban keramiknya juga sama, luas bidang dikalikan berat jenis keramik. Untuk berat jenis keramik didapatkan dari PPPURG halaman 6 untuk penutup lantainya. Lalu dikalikan dengan luas bidang menghasilkan 108 kg. Untuk beban plafonnya juga sama. Nah, berat jenis plafonnya itu di sini dicari di PPPURG juga. Nah, untuk berat jenis plafonnya didapatkanlah 4,5 dikalikan 18 menghasilkan 81 kg. Lalu, kenapa di sini 4.257 kg ini dijumlahkan yang dari beban lantai ini, beban dinding, beban spesi, beban keramik, beban plafon itu dijumlahkan akan menghasilkan 4.257 kg. Nah, tadi yang sebelumnya sudah beban mati, sekarang menghitung beban hidupnya. Kalau beban hidup itu luas bidang yang 4,5 tadi tinggal dikalikan dengan beban hidupnya yang bisa dicari di PPP URG halaman 12. Nah, menghasilkan 1.125 kg. Nah, untuk beban yang dipakai itu atau biasa disebut QU itu rumusnya 1,2 untuk beban mati dikalikan 1,6 beban hidup yang sudah ditotalin. Nah, beban mati tadi kan kita dapatkan yang sudah kita totalin di slide sebelumnya itu ada 4.257. Ditambahkanlah dengan beban hidup dikali 1,6. Tadi beban hidup ini kan 1.125 kg. Nah, tinggal dikalikan lalu dijumlahkan menghasilkan 6.908,4 kg. Lalu dianggap beban merata sepanjang balok. Sehingga QU sama dengan beban yang dipakai dibagikan dengan 300 atau bentang baloknya. Lalu didapatkanlah hasil 23,028 kg per cm. Nah, kenapa satuannya kilogram per cm? Karena 6.908,4 ini kan satuannya kilogram. 300 ini satuannya cm yang awalnya 3 meter diubah satuannya ke cm, maka dipakai 300. Nah, maka di sini satuannya kg per cm. Lalu kita cek untuk momen ultimate-nya atau MU-nya. Rumusnya itu 1/8 dikali QU dikalikan L pangkat 2 atau panjang baloknya. Nah, 1/8 dikalikan QU tadi kita dapat 23,028 dikalikan 300 atau panjang balok dikuadratkan. Menghasilkan 259,065 kg cm. Lalu kita cari ZX-nya itu MU atau momen ultimate dibagikan dengan 0,9 dikalikan tegangan leleh.
menghasilkan 115,14 cm pangkat 3. Lalu dicoba menggunakan WF 250 12569. Nah, untuk data teknisnya ini didapat dari tabel profil baja, bisa dilihat sendiri. Nah, lalu hitunglah beban yang dipikul. Ada beban merata balok, tadi kita dapatkan 23,028 kg per cm. Nah, untuk berat sendiri bajanya itu 0,296 kg per cm. Lalu dijumlahkan akan menghasilkan Qn, yaitu 23,324 kg per cm. Lalu cek momen nominalnya. Nah, rumusnya itu 1/8 dikali Qn yang sudah kita totalin beban merata balok sama berat sendiri bajanya tadi, dikalikan dengan panjang baloknya atau L, dikuadratkan. Lalu didapatkanlah hasilnya 262.395 kg cm. Lalu syaratnya MN itu harus lebih besar dari MU. Nah, MN kan kita dapatkan tadi 262.395 kg cm. Nah, dia kan lebih besar dari MU, maka kita katakan dia aman. Lalu cek tegangannya. Tegangan itu kan rumusnya MN dibagi ZX. Nah, didapatkanlah hasilnya 809,861 kg per cm pangkat 2. Syaratnya itu tegangan izin tuh harus lebih besar dari tegangan yang kita cek tadi. Nah, maka dikategorikan dia aman karena tegangan izin lebih besar dari tegangan yang sudah kita cek di langkah nomor 6 tadi. Lalu cek lanjutannya. Beban yang dipikul kan tadi beban mati di slide sebelumnya saja yang kita totalin tadi kan ada 4.257 kg. Nah, untuk beban hidupnya itu 1.125 kg yang tadi sudah kita hitung, yang luas bidang dikalikan dengan beban hidup itu kan tadi hasilnya 1.125 kg. Nah, maka ketika ditotalin beban hidup dan beban mati akan menghasilkan 5.382 kg gitu. Nah, selanjutnya ada beban merata. Nah, untuk beban merata itu rumusnya beban terpakai yang sudah kita hitung antara penjumlahan antara beban mati dan beban hidupnya itu dibagikan dengan panjang baloknya. Nah, menghasilkan 17,94 kg. Nah, lalu kita cek lanjutan izinnya dengan cara panjang balok itu kita bagikan dengan 360, menghasilkan 0,833 cm. Nah, untuk lanjutannya rumusnya itu 5 dikali Q dikali L pangkat 4 dibagikan dengan 384 kali E dikalikan IX. Nah, lalu didapatkanlah hasil 0,233 cm. Lanjut syaratnya. Syaratnya itu lanjutan izin itu harus lebih besar dari lanjutannya. Nah, untuk lanjutan izin kan tadi 0,833 cm. Nah, untuk lanjutan kita yang kita hitung untuk bangunan apartemen yang kita mau rencanakan yaitu 0,233 cm, maka dikatakan dia aman. Nah, kita simpulkan dia bahwa profil WF 250 12569 itu dapat digunakan. Nah, lanjut ke plat. Nah, kita kan gunakan plat kan tebalnya 12 cm atau 0,12 meter. Nah, untuk perhitungan bebannya. Nah, berdasarkan PPPURG, untuk fungsi bangunan apartemen beban hidup yang diperhitungkan itu sama dengan 250 kg per cm pangkat 2. Lalu, kedua itu beban mati. Nah, beban sendiri plat. Tadi kan 12 digunakan plat dengan tebal kan 12 cm. Sehingga tebal plat
dikalikan dengan berat jenis beton tulangan yang kita bisa cari di PPURG halaman 5 untuk berat jenis beton. Maka menghasilkan 288 kg per meter pangkat 2. Gitu. Lanjut menghitung beban spesinya tadi. Beban spesinya itu kita kan rencanain 3 cm. Nah, kita kalikanlah dia dengan berat jenis spesinya, maka menghasilkan 63 kg per meter pangkat 2. Sama juga halnya dengan beban keramik. Tebal keramik tadi yang kita gunakan 100 cm. Lalu 1 cm itu kita kalikan dengan berat jenis keramiknya yang berdasarkan PPPURG tadi. Menghasilkan 24 kg per meter pangkat 2. Lalu untuk beban plafon dan penggantungnya itu totalnya adalah 18 kg per meter pangkat 2. Maka ketika ditotalin, total beban matinya itu akan menghasilkan 393 kg per meter pangkat 2. Lalu untuk beban mati pada balok, nah beban dinding pasangan setengah bata lantai 1 sampai 3 digunakan rumus tebal dikalikan tinggi dikalikan berat dinding. Nah, untuk tebalnya tadi kita gunain 0,15 meter atau 15 cm dikalikan dengan tingginya 3,25 dikalikan dengan 250 akan menghasilkan 121,875 kg per meter. Lanjut, untuk berat sendiri baloknya, tadi kan kita pakai untuk baloknya, kita pakai WF 250, 125 kali 6 kali 9. Tadi 29,6 kg per meter. Untuk berat 2 bracing, kita pakainya WF 175 kali 125 kali 5,5 kali 8. Tadi menghasilkan 46,6. Maka ketika dijumlahkan beban dinding, beban sendiri balok dengan berat 2 bracing akan menghasilkan 198,075 kg per meter. Lanjut, kolom untuk data teknisnya ada luas area tributari ada 9 meter pangkat 2, ada beban mati, beban hidup, jumlah lantai. Nah, yang pertama kita hitung adalah untuk kolom beban dipakainya. Nah, beban dipakai itu 1,2 dikalikan dengan beban mati ditambah 1,6 dikalikan beban hidup. Maka menghasilkan 871,6 kg per meter pangkat 2. Lanjut, untuk bebannya, rumus bebannya itu kan beban dipakai dikalikan luas dikalikan jumlah lantai. Beban dipakainya itu tadi kita dapatin 871,6 kg per meter pangkat 2 dikalikan dengan luasnya 9 dikalikan dengan 3. Jumlah lantainya kan kita ada 3. Lalu kita dapatkan di sini 23.533,2 kg atau setara dengan 23,5332 ton. Nah, untuk mutu baja yang kita gunakan adalah BJ41, tegangan lelehnya itu 250 MPa, dan tegangan putusnya yaitu 410 MPa. Dan modulus elastisitas bajanya itu adalah 200.000 MPa dan tinggi kolom kita pakai 3,5 meter. Nah, maka kita coba untuk profil WF-nya. Kita coba 300 ke 300, 10, 15. Lalu lanjut untuk D sampai dengan AG ini kita bisa lihat di tabel profil baja WF 300, 300, 10, 15. Lalu kita periksa untuk kelangsingan penampangnya berdasarkan SNI 1729/2020 halaman 16. Jika lambda itu lebih besar dari lambda R maka dikategorikan dia langsing. Nah, untuk lambdanya itu rumusnya B per 2 dikali TF. TF ini tadi tebal sayap. Nah, tebal sayapnya kan untuk WF 300, 300, 10, 15 itu dia 15 mm. Nah, maka didapatkanlah 10. Nah, untuk lambda R-nya 250 dibagikan dengan IV pangkat 0,5. Maka menghasilkan 15,811. Syaratnya itu lambda harus lebih kecil dari lambda R. Maka
dia dikategorikan tidak langsing. Nah, untuk web atau badannya itu rumusnya H dibagikan dengan TW. Nah, TW-nya itu diketahui tadi 10 mm, maka menghasilkan 23,4. Nah, untuk webnya 665 dibagikan EV pangkat 0,5 akan menghasilkan 42,058. Nah, syaratnya itu H bagi TW itu harus lebih kecil dari 665 dibagikan EV pangkat 0,5. Maka karena H per TW-nya itu lebih kecil, maka dikategorikan tidak langsing. Nah, kita kondisikan tumpuan, kita asumsikan dia sendi-sendi. Maka kalau sendi-sendi nilai K-nya itu adalah 1. Nah, lanjut kita hitung arah sumbu kuat atau arah sumbu X. Nah, lambda X itu sama dengan K dikali LX dibagikan RX. Nah, untuk K kita ketahui tadi 1 karena kita asumsikan dia sendi-sendi, dikalikan LX 3500 dibagikan dengan 131 RX diketahui dari profil WF baja 300 10 15. Nah, itu sama dengan 26,718. Nah, lanjut ke lambda CX sama dengan rumusnya lambda X dibagikan Pi dikalikan akar EV dibagikan E atau modulus elastisitas baja. Sama dengan 26,718 yang tadi kita hitung untuk lambda X-nya dibagikan dengan nilai Pi. Nilai Pi itu kan 3,14. Dibagikan dengan akar EV. Tegangan lele untuk BJ41 itu 250 dibagikan dengan modulus elastisitas baja menghasilkan 0,301. Nah, kita buktikan kalau lambda CX itu harus lebih besar dari 0,26 dan harus di bawah 1,2. Maka untuk WX-nya rumusnya itu 1,43 dibagikan 1,6 dikurang 0,67 dikalikan Pi CX. Nah, tinggal dimasukin angka-angkanya. Tadi kan kita dapatkan Pi CX-nya kan 0,301, maka menghasilkan 1,022. Lalu kita hitung untuk kapasitas tekan nominalnya atau NN-nya. Nah, rumusnya itu bisa kita pakai AG dikalikan FCR atau bisa juga AG kali EV per WX, itu sama saja. Nah, di sini saya gunain AG kali EV per WX. Nah, untuk AG-nya tadi diketahui 1198 dikalikan dengan EV-nya BJ41 itu 250 dibagikan dengan WX yang tadi kita sudah cari itu 1,022. Menghasilkanlah 293,053 ton. Nah, syaratnya itu P harus lebih kecil dari kapasitas tekan nominalnya. Lanjut, cek P itu harus lebih kecil dari NN. Nah, atau kapasitas tekan nominalnya. Nah, maka nilai P itu lebih kecil dari nilai NN, maka kolom dikatakan aman. Cek untuk kapasitas tekan kolomnya. Dengan rumus P dibagikan Pi C dikalikan NN. Itu sama dengan 0,094. Nah, untuk cek kapasitas tekan kolom itu harus lebih kecil dari 1, maka kolom dikatakan aman. Lalu cek untuk tegangannya. Tegangan itu rumusnya beban dikali W dibagi AG. Nah, beban itu kan tadi 23,533. Untuk nilai P-nya kan dikalikan dengan W kita dapatkan tadi 1,022 dibagikan dengan nilai AG dari tabel profil baja WF 300 300 10 15 didapatkanlah 200,759 kg per cm pangkat 2. Syaratnya itu tegangan harus lebih kecil dari tegangan izin. Nah, tegangannya kan kita dapat tadi dalam mengecek tegangan kan 200,759 kg per cm pangkat 2. Dia harus lebih kecil dari tegangan izinnya, yaitu 1600, maka dia dikatakan aman.
Nah, lalu kita hitung arah sumbu lemahnya atau sumbu Y-nya. Lambda Y itu kan rumusnya K dikalikan LY dikalikan RY. Itu didapatkan dari tabel WF profil baja 300, 300, 10, 15. Nah, didapatkanlah hasilnya. K itu kan tadi karena kita asumsikan dia sendi-sendi kan, nah maka didapatkanlah 1. Nah, maka didapatkanlah hasil ketika dibagikan 46,605. Lalu untuk lambda CY-nya, lambda Y-nya itu harus lambda Y dibagi pi dikalikan akar EV dibagi E atau modulus elastisitas, maka menghasilkan 0,525. Nah, untuk lambda C X-nya dia harus di atas 0,25 dan harus di bawah 1,2. Nah, untuk nilai WY-nya, nilai WY-nya itu rumusnya bisa dibaca sendiri, itu menghasilkan 1,146. Lanjut untuk kapasitas tekan nominalnya. Nah, untuk NN-nya itu ada 2 rumus, bisa pakai AG dikali FCR atau AG kali FY per WY. Ini sama saja. Nah, di sini saya pakai AG kali FY atau WY dibagi WY. Nah, di sini menghasilkanlah 261,344 ton. Syaratnya itu P atau beban lebih kecil dari kapasitas tekan nominalnya untuk NN-nya. Kita cek apakah P itu lebih kecil apa lebih besar dari NN-nya. Nah, di sini 23 kan lebih kecil dari 261. Maka kolom dikatakan aman. Lalu cek kapasitas tekan kolomnya. P dibagikan PC dikalikan NN, maka menghasilkan 0,106. Nah, 0,106 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari 1? Karena di sini lebih kecil dari 1, maka kolom dikatakan aman. Lalu cek tegangannya. Nah, rumusnya beban dikalikan P dikalikan dengan W dibagikan AG. Nah, didapatkan hasil 225,117 kg per cm pangkat 2. Syaratnya itu pi harus lebih kecil dari pi izin. Maka ketika dicek 225 kan lebih kecil dari 1600. Maka dia dikatakan aman. Dapat disimpulkan bahwa profil WF yang kita coba tadi yaitu 300, 300, 10, 15 dapat digunakan. Nah, lanjut untuk beban gempa. Nah, kita di sini akan mencari nilai seismik efektif berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 772. Nah, yang pertama itu dia berat level 1. Nah, berat level 1 itu kita harus hitung beratnya, pelatnya berapa, baloknya berapa, kolomnya berapa, dindingnya berapa, plafonnya berapa, spesi keramiknya berapa, itu harus kita hitung. Dengan cara apa? Yang pertama ada plat. Plat itu tebal dikalikan luas total plat, terus dikalikan dengan berat jenis beton bertulang. Nah, di sini akan menghasilkan 31.104 kg. Nah, yang kedua ada balok. Yang dimana balok itu berat balok yang WF 250 kali 125 itu dikalikan dengan total panjang baloknya. Nah, akan menghasilkan 2.752,8 kg. Nah, lanjut ke kolomnya. Kolomnya itu rumusnya berat kolom yang WF 300 dikalikan jumlah kolom dikalikan dengan tinggi per lantai. Menghasilkan 5.264 kg. Lanjut ke dinding. Nah, rumusnya itu tinggi dikalikan tebal dikalikan berat jenis dikalikan panjang. Maka menghasilkan 83.002,5 kg. Nah, bisa dilihat untuk berat jenisnya bisa dilihat di PPPULG halaman 5 pasangan batu merah. Nah, untuk plafonnya juga sama, luas bangunan per lantainya itu dikalikan dengan berat jenis. Nah, akan menghasilkan 1944 kg. Nah, spesinya juga sama, luas bangunan per lantai dikalikan berat jenis spesi, menghasilkan 2268 kg. Keramiknya juga sama, luas bangunan per lantai dikalikan berat jenis keramik. Mekanika atau elektrikal juga sama, dikalikan dengan berat jenis, menghasilkan 2700 kg. Nah, kita hitunglah yang plat ini berapa, yang plat ini jumlahkan dengan balok, dengan kolom, dengan dinding sampai ke mekanikal atau elektrikal. Itu kalau dijumlahkan menghasilkan 100
31.627,3 kg. Nah, untuk berat level 1 dan level 2-nya itu sama. Nah, lanjut ke level 3 itu sama saja seperti yang level 1 dan level 2. Itu sama saja cari berat plat, berat balok, kolom, dinding, plafon, mekanikal itu dijumlahkan, itu menghasilkan nilai dari W3. Lalu kita cari berat total bangunannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan W1, W2, W3 itu kita jumlahkan akan menghasilkan berat total bangunannya yang bernilai 3.458,89 kN. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan analisa menggunakan SAP 2000 dimulai dari pemodelannya hingga pembebanannya. Nah, di sini ada tools Neo Model, ada juga Open dan lainnya ya teman-teman. Nah, karena kita akan memulai perencanaan dari awal, pemodelan dari awal, maka kita akan menggunakan Neo Model. Sedangkan kalau teman-teman hanya ingin melanjutkan file yang sudah ada, teman-teman tinggal Open atau Ctrl O. Saya akan Ctrl N di sini. Kemudian di sini akan banyak satuan yang bisa teman-teman gunakan, menyesuaikan. Nah, karena di perhitungan oleh rekan saya sebelumnya perhitungan mengenai beban menggunakan satuan kilogram, maka saya akan menggunakan satuan kilogram ya teman-teman. Nah, kemudian pada kasus kita ini kita bisa menggunakan beberapa template termasuk grid only dan 3D frames. Nah, di sini saya akan memilih 3D frames karena menurut saya lebih mudah aja untuk bangunan yang bertingkat ya teman-teman. Di sini teman-teman akan disuguhkan dengan beberapa data yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah number of stories atau berapa lantai sih dia gitu. Nah, karena di sini kita akan merencanakan apartemen 3 lantai ya teman-teman. Oke, gedung apartemen 3 lantai dengan sistem rangka bracing eksentris 3 lantai. Kemudian ini adalah number of base, ini seperti pias, biasa disebut pias. Ininya teman-teman. Ini kan yang X-nya, ini yang Y-nya. Jadi yang piasnya tuh ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita yang di X ini ada 4 pias, sedangkan yang Y ada 3. Oke kan? 1, 2, 3, oke. Nah, ini adalah tinggi tiap lantainya. Itu 3,5 ya teman-teman. 3,5. Nah, soalnya tadi. Oke. Di tinggi tiap lantai itu 3,5. Nah, ini adalah jarak tiap bentangnya yaitu 3 meter. Kemudian ini juga 3 meter. Nah, karena ini bisa digunakan ketika teman-teman memiliki bentang yang sama atau jarak dari kolom ke kolom yang sama. Sebenarnya di sini kita sudah memiliki jarak antar kolom yang sama besarnya, itu sama-sama 3 meter. Nah, tapi karena kita di sini akan merencanakan bangunan dengan bracing eksentris, yang kalau bracing eksentris itu kan dia punya link gitu. Punya link yang harus kita buat garis bantu untuk bisa membuat bracing eksentris ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman akan membuat garis bantu di sininya biar bisa ada jarak untuk linknya, untuk terbentuk linknya. Oke, kita edit grid. Nah, oke, karena jarak link yang kita gunakan adalah 0,8 meter, maka kita akan kan dia itu jaraknya 3 meter, maka kita akan menyisihkan 0,8 meter di tengahnya untuk membuat linknya. Kemudian akan tersisa 1,1 di kiri, 1,1 di kanannya. Jadi saat membuat grid ini kita akan mulai dari 1,1 untuk yang X, kemudian 1,9 karena jarak linknya, ukuran linknya, panjang linknya itu 0,8 meter,
Kemudian di sini 3 meter, 6 meter, 9 meter. Nah, karena untuk yang bagian yang X-nya atau bagian yang panjangnya ini kita hanya menggunakan bracing di belakang dan hanya bagian ujungnya saja, maka untuk ukuran yang seperti ini yang ada garis bantu itu hanya kita letakkan di awal dan di akhir saja, seperti ini. Oke. F H Nah, so ini untuk memperlihatkan garisnya ya teman-teman. Kalau kita hide, dia hilang garisnya. Kalau kita show lagi, dia ada lagi. Nah, kemudian setelah itu fungsi dari bubble lock ini untuk menempatkan di mana gridnya. Misal ini kan N. Kalau kita ubah ke start, dia otomatis akan berubah. Kemudian yang Y. Yang Y ini, yang garis yang panjangnya, yang lebarnya, kita akan memasangkan semua bracing ya teman-teman. Ini tadi yang X, ini yang Y, kita akan memasangkan semua bracing. Jadi mulai dari 0, 1,1, 1,9, 3, 4,1, 4,9, 6, 7,1, 7,9, Nah, udah teman-teman. Yang di sini tingginya udah benar ya teman-teman, tidak perlu kita atur lagi. Oke, kita klik oke. Nah, kita akan hapus dulu. Kita select all ya. Kita akan select all dulu biar kita mulai dari grid aja ya. Nah, ini merupakan tampak samping. Ini kita bagian ini kita ubah ke 3D. Ini tampak sampingnya teman-teman. Kalau ini tampak depannya. Kalau ini dari atasnya tampak atas. Kita akan setelah itu kita akan mendefinisikan material yang akan kita gunakan. Kita add new material, kemudian kita akan mendefinisikan BJ41 yang akan kita gunakan untuk kolom, balok, dan bracingnya. Kita di sini pilih steel, kemudian kita dapat melihat berat jenis dari baja itu ya teman-teman. Di sini saya udah download. Oke, nah untuk baja itu 7.850. Sebenarnya di sini angkanya udah mirip sekali ya, tapi kita ubah aja ke 7.850. Kemudian ini modulus elastisitas dari bajanya, tapi kita ubah dulu dasarnya ke Newton mm karena dia kan MPa teman-teman. Makanya kita harus ubah ke Newton mm biar kita enak tanpa konversi lagi. 200.000 udah bener ya. Oke, kalau kita ubah ya otomatis dia berubah, tapi kan
tadi waktu satuan kilogram itu kan kita udah taruh dia sesuai kilogram gitu. Jadi kalaupun kita ubah satuannya, dia akan mengikuti atau mengkonversinya sendiri gitu. Untuk FY, FU dari BJ41 kita akan lihat di SNI. Oke, nah ini ya. FU-nya 410, FY-nya 250. 250, 410. Nah, untuk yang FYE, FUE mengikuti FY dan FU aja ya teman-teman. Oke, kita klik OK. Kemudian kita akan mendefinisikan material buat platnya. Kita pakai plat beton buat nanti. Jadi kita pilih di sini konkret. Kita namakan F aksen C. Oke, kita ubah dulu ke kilogram. Kilogram meter. Oke, kita lihat lagi berat jenis dari beton itu berapa, yaitu 2400. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi F aksen C-nya, yaitu 30 MPa. Oke. Nah, adapun kalau teman-teman ingin merencanakan tulangan, nah teman-teman bisa pakai rebar. Nah, menggunakan BJ37 misal. Kemudian di sini kita ubah dulu satuannya. Oke, 7850. Nah, untuk modulus elastisitasnya 200.000. Oke, kita lihat lagi. BJ37 FY dan FU-nya berapa? BJ37 240, 240 untuk FY, 370 untuk FU. Oke, terus kita samakan saja 370. Jika sudah, klik OK. Pendefinisian material sudah selesai. Sekarang yang akan kita definisikan adalah kita akan membuat section properties. Kita akan membuat frame yang akan kita gunakan seperti kolom, balok, dan bracing. Modify. Nah, kita akan membuat kolom terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan kolom dengan ukuran 3 kolom, menggunakan baja WF ukuran 300 x 300 x 10 x 15. Kita bisa cek juga di buku tabel profil baja untuk profil WF-nya ya teman-teman. Oke, ini adalah profil WF white flame ukuran 300 x 300. Nah, ini ya. Di sini 300 ini merupakan tinggi profil, 300 yang ini merupakan lebar dari profil, lebar sayap. Ini adalah tebal badan, ini adalah tebal sayap. Oke, kita namakan ke 300 kali 300 kali 10 kali 15, ya kan teman-teman? Ya, oke, betul. Kita pakai BJ41 tadi ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa, ini kan dalam satuan milimeter nih yang 300, 10, 15. Nah, teman-teman bisa ubah dulu dia sebenarnya tadi jadi satuan milimeter. Tapi karena saya bisa mengkonversinya, maka saya akan langsung konversi milimeter ke meter. 0,3. Ini adalah tinggi profil. Ini adalah lebar dari sayap atas. Ini merupakan ketebalan dari sayap atas, yaitu 0,015. Dia akan otomatis berubah di sini teman-teman, lihat ya. Nah, kemudian ini adalah tebal badan 0,001.
0,01, 0,3. Yang ini adalah, ini tadi lebar sayap bawah, ini tebal sayap bawah ya teman-teman, 0,015. Oke, sudah jadi. Kita add copy properties untuk buat baloknya. B 250 kali berapa kita? Kali 125 kali 6 kali 9. Kita lihat. Oke, betul. Kali 125 kali 6 kali 9. 025 125 tebal sayap atas 0,009, 0,006, 0,125. Oke, ini 0,09. Oke, udah jadi ya baloknya. Sekarang kita buat bracing dengan ukuran 175 kali 125 kali 5,5 kali 8. Oke, betul ya? Kali 125 kali 5,5 kali 8. Oke, 175 ini tidak perlu diganti, udah oke. 0,008 0,0055 udah benar, 0,008. Oke teman-teman, sudah. Nah, sekarang platnya yang kita harus buat. Oke, plat lantai. Oke, kita gunakan F aksen C. Oke, terus ketebalannya kita menggunakan tebal plat itu 12 ya, 0,12 meter atau 12 cm. Ini kalau teman-teman ganti warnanya nih bisa. Oke. Nah, saya akan membuat bracingnya dulu ya teman-teman, agar saya bisa menghapus garis bantunya setelah itu. Di sini teman-teman bisa memilih draw frame yang sesuai kebutuhan teman-teman. Karena saya akan membuat bracing, jadi saya akan mengklik yang ini. Oke. Pilih sectionnya, jangan lupa pilih bracing karena ukurannya beda-beda kan. Nah, karena kita ini bracing eksentris ya teman-teman, tidak otomatis menggunakan X ini, yang seperti X ini. Sekali untuk konsentris kan menggunakan ini, tapi karena kita eksentris, kita harus memberikan jarak atau membuat hapus dulu. Oke, hapus. Nah, antara even back sama forward ini, kalau forward ini dia dari sini ke sini garisnya. Nah, sedangkan kalau even back ini dia dari sini ke sini. Kebalikannya lah, mirrornya. Oke. Kita buat 2 saja. Setelah itu kita cara cepatnya teman-teman bisa replicate. Sebenarnya sama-sama cepat aja teman-teman, cuma saya lebih suka pakai ini. Nah, karena kita akan replicate ke
arah X ya teman-teman. Kita akan replicate sejauh 9 meter. Maka teman-teman harus menaruh angka 9 ketika menggunakan 9 ketika akan membuat bracing ini ke 9 meter setelahnya. Kita gunakan 1 aja karena kita cuman mau menambah bracing di 1 bias. Oke, sudah. Kemudian teman-teman bisa bisa mengselect untuk replicate ke bawah ya teman-teman. Ini kita nolkan karena kita akan mereplicate ke bawah. Jangan lupa kalau ke bawah pakai min 3,5. Nah, karena ada 2 yang ingin kita buat, yang bagian sini dengan sini, maka kita taruh 2. Oke, sudah selesai yang bagian belakang. Sekarang yang bagian samping. Kita hanya menaruh dia bracingnya di pinggir saja, di pinggir sini sama pinggir yang sini. Kita tekan ini, even back, yang ini even back, terus forward. Oke, seperti tadi kita tekan escape buat pindah ke kursor. Kemudian kita replicate, kita nolkan, kita replicate ke arah Y-nya kan teman-teman. Kita replicate ke arah Y-nya karena semuanya kita pengen taruh bracing di sini juga. Maka kita akan menaruh 3 dengan jumlah 2 karena di sini 1, di sini 1. Oke teman-teman. Oh, ada kelebihan grid ini ya tadi. Kita akan periksa yang ini. Satu koma 1,3, 4,1, 4,96, 7,1, 7,9. Benar kok teman-teman. Nah, udah hilang dia. Mungkin error ya, soalnya kita pakai yang gratisan. Oke, sekarang kita buat dia turun ke bawah. Ini kita nolkan. Ini kita ubah min 3,5. Oke. Sekarang kita blok lagi. Oke, karena dia berada di jarak yang ke 12 meter di sini ya. Ini ada 0, ini 12 meter. Kita ingin memakai di yang grid bagian 0 titik awalnya. Maka kita pakai yang X, teman-teman ya. Min 12. Oke. 1 aja. Oke, udah ya teman-teman. Kita lihat dia pakai ini. Nah, udah ya. Teman-teman bisa ubah. Nanti aja. Sekarang kita hapus gridnya, garis bantunya. Kita ubah dulu di sini jadi 3, 6, 9, 12. Oke. Setelah itu teman-teman bisa mengangkat. Udah. Kemudian yang ini juga 0, 3, 6, 9. Nah, udah berubah seperti ini. Kita klik OK. Nah, otomatis akan hilang garis bantu tadi ya teman-teman. Sekarang kita akan memakaikan
Kita klik ini teman-teman. Nih, quick draw frame. Kita akan mendefinisikan kolom dulu. Teman-teman tinggal klik. Sekarang teman-teman bisa ngeblok, cuman ngeblok seperti ini. Nah, tapi saya takut nanti kena ke bracingnya, nanti saya jadi harus ngulang lagi. Makanya saya satu-satu aja. Terus kesini. Setiap garisnya vertikal ya teman-teman, yang tegak lurus. Kita klik ini untuk mengetahui di mana posisi yang sedang kita buatkan kolom ini. Nih, bisa dilihat di sini yang bagian biru ya teman-teman, yang ada di jarak 6 meter pada sumbu X. Oke. Ini karena nggak ada bracingnya, kita langsung aja ngeblok. Oke, udah. Sekarang yang tampak ke depan, yang belakangnya udah ya semua teman-teman. Nah, tinggal balok. Sekarang kita balok, kita mulai dari depan. Oke. Tidak sampai bawah ya, karena balok mulainya di sini. Ada yang salah pencet. Bisa kelihatan di sini teman-teman. Kemudian next. Oke. Udah semua ya. Sekarang yang bagian sebelumnya. Tiba-tiba ngebug lagi ya.
Udah benar ya teman-teman. Mungkin dia lagi apa aja. Yang penting kita nggak usah kasih dia frame apa gitu. Kita lihat di sini. Ini garis apa nih? Oke. Oke ya, udah ya. Coba kita periksa lagi. Oke. Udah, ini. Oke, udah juga. Sekarang teman-teman bisa kalau mengecek itu apakah benar yang balok saya menggunakan ukuran balok, yang kolom saya gunakan ukuran kolom. Teman-teman bisa ke select, terus properties, terus selection. Benar ya teman-teman. Teman-teman udah benar mendefinisikan baloknya. Kemudian kolom misalnya bracing. Nah, yang keselect hanya bracing. Oke teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan membuat platnya. Kita ke quick draw area, kemudian kita blok. Oke, udah terlihat situ bahwa sudah dipasang plat. Oke, sudah. Kemudian escape aja teman-teman. Nah, kita bisa melihat 3D-nya, 3D yang kebentuk gitu, frame-frame kolom balok yang kita pakai. Nah, kita lihat. Oke, setelah itu kita blok areanya. Ini plat lantainya maksudnya. Kemudian ke assign ke area. Nah, di bagian automatic area ini kita klik ini, kita kali 3 pakai 3x3. Nah, ini agar beban pada plat lantai itu lebih banyak tersalurkan ke baloknya dibandingkan ke kolomnya. Kemudian oke. Kemudian kita akan mendefinisikan beban yang akan kita pakai. Oke, add. Oke, kemudian live, tipenya beban hidup, add new load pattern. Kemudian kita buat beban gempa arah X. Kita pilih IBC 2006. Kemudian add new load pattern. Nah, di sini kita akan modify. Kita akan memasukkan nilai SS dan S1 dari lokasi gedung yang akan kita analisa. Di sini kita mendapat kota Padang ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui nilai SS dan S1 ini ada 2 cara ya teman-teman. Cara pertama yang lebih akurat itu kita ke respons spektra ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat nilai SS dan S1 pada lokasi kota Padang. Itu 1,1245 untuk SS-nya, kemudian S1-nya 0,5737, kemudian PGA-nya 0,7172. Nah, kita juga bisa lihat dia di peta di SNI gempa ya teman-teman, gambar 20. Nah, ini gambar 15.
Nah, ini untuk nilai SS-nya ya teman-teman. Kita lihat Kota Padang ini berada di warna yang mana? Nah, warna coklat. Nah, tapi karena di sini kita bingung gitu. Sekilas memang dia coklatnya coklat 2 yang ini ya teman-teman. Tapi banyak di sini tipe coklat juga. Jadi kita kadang bingung gitu, dia ini coklat yang mana. Makanya kita bisa memvalidasinya dengan cek langsung ke Desain Spektra Indonesia. Jadi dia itu berada di kisaran 1,1 sampai 1,2 yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang S1-nya yang ini teman-teman, kita bisa lihat Kota Padang berada di yang bentuknya ini, area dengan spektrum respon percepatan konstan 60%. Atau bisa kita pastikan di sini dia itu sekitar 0,5 sampai 0,6. 57% sampai 60% lah. Kemudian kita akan masukkan nilai ini ke dalam sub kita, nilai SS-nya ini ya teman-teman. Kita ganti dengan koma. Kemudian ini 0,5737. Kemudian untuk TL-nya nih, masa periode transitionnya kita pakai 20. Kemudian tanah sedang. Tidak berpengaruh ke sini ya teman-teman. Tidak berpengaruh pada nilai ini. Oke. Setelah itu kita akan okekan saja ini ya, tidak ada yang perlu diganti lagi. Oke, di sini karena kita arah X, kita pilih yang global X direction ya. Nah, kemudian kita buat yang arah Y lagi sama, kemudian modify. Oke, kita add now. Oke, kemudian kita edit. Ini ke global arah Y yang ini. Nol koma. Maka akan otomatis terhitung di sini ya teman-teman ya. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan, teman-teman bisa langsung memberikan pembebanan pada partnya, atau teman-teman juga bisa mendefinisikan semua beban dulu. Di sini udah ada beban yang kita buat tadi. Sekarang kita akan ke function response spectrum. Kemudian kita samakan aja pakai IBC 2006, add new function. Nah, ini kita namakan apartemen Padang. Oke, kemudian tanahnya tanah sedang. Nah, ini yang tadi teman-teman, kita masukin aja nilai SS dan S1 nya.
kemudian kemudian yang ininya Oke teman-teman, jika sudah, kita okekan saja ya teman-teman. Apakah berpengaruh? Enggak. Oke. Nah, jika sudah, kita akan ke load cache ya teman-teman. Load cache. Kita akan menambah, kita periksa dulu ini. Nah, oke, static oke. Kita akan menambahkan gempa arah X tapi yang respons spektrumnya teman-teman ya. Respons spektrum. Kemudian dia di sini U1 apartemen Padang, oke. Kita pilih di sini, kita kalikan 9,81 dikali 1/8 sebagai scale faktornya teman-teman ya. Nah oke, jika sudah kita okekan. Kemudian kita add lagi, kita add copy lagi yang ini. Nah kemudian kita ganti namanya menjadi DY. Setelah itu respons spektrum, tapi dia yang U2 teman-teman. Kalau yang arah Y ini kita samakan 9,81 kali 1/8. Enter, oke. Nah, sudah ya teman-teman, sekarang kita akan mendefinisikan kombinasi pembebanannya. Oke, sebelum kita membuat beban kombinasi, kita bisa mengisi mass source-nya dulu. Beban mati 1, beban hidup 0,3. Oke, nah di sini kita belum membuat ini ya, tumpuan jepitnya. Kita ke assign, join, yang strength. Nah, kita pilih yang ini. Oke, maka kita blok dulu maksudnya ya teman-teman. Baru kita pilih join, strength, baru oke. Di sini sudah ada tumpuan jepitnya. Oke. Kemudian kita akan membuat beban kombinasi. Kita akan lihat beban kombinasi di sini. Itu 1,4D 1,4 itu scale faktornya teman-teman ya. Kemudian oke, kemudian ini bisa kalau teman-teman mau nambahin yang baru. Kalau mau yang copy juga bisa, tapi nanti nilainya mengikuti yang ini, tinggal dimodifikasi aja. Coba kita klik yang ini. Oke, kita lihat kombinasi keduanya 1,2D plus 1,6L. Ini kita ganti 1,2D modify, terus live
1,6 L. Oke, udah. Kemudian kita buat kombinasi yang ketiga, itu 1,2D, 1 L, 1 beban. Kita coba kecil dulu. 1,2D, 1 L, 1 L, kemudian 1 EQ atau EX ya teman-teman, beban gempa. Karena kita udah membuat beban gempa untuk yang respon spektrumnya, maka akan kita gunakan yang DX. Kemudian sini kita isi scale faktornya 1, kita add. Kemudian untuk D-nya 0,3, beban gempa arah Y-nya ya. Oke, kalau sudah kita oke, kemudian kita add lagi. Kita lihat ini cuman beda di kalau arah beban gempa arah X-nya itu 0,3, kalau arah Y-nya 1. Kita tinggal modify aja 0,3 ini 1. Oke, beban kombinasi kita sudah jadi di sini. Sekarang kita bisa melakukan pembebanan ya teman-teman. Nah, kita akan melakukan pembebanan pada plat lantai dulu. Kita select properties, area section, plat lantai, oke. Kemudian udah ke select ya teman-teman, ke assign, terus area loads yang uniform cell ini. Nah, kita lihat dia ada beban apa aja yang di plat ini. Di sini ya, ini berarti ada beban mati dan beban hidup ya teman-teman. Beban mati dalam satuan kilogram, oke, udah benar. Ini beban mati 393. Oke, kemudian kita select lagi. Kita isi untuk beban hidupnya. Nah, beban hidup itu kita bisa lihat di PPPURG. Untuk beban hidup ada di halaman 12 kalau nggak salah. Oke, ini beban hidup pada lantai gedung yang apartemen ini termasuk ya teman-teman di sini, karena dia mirip dengan hotel seperti itu. Kita akan isi dia 250. Oke. Nah, kita bisa cek nih apakah beban kita sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah ya teman-teman. Beban matinya 393, beban hidupnya 250. Sekarang kita akan melakukan pembebanan pada balok. Oke. Pada balok ini bebannya ada beban dari beban dinding pasangan setengah bata, berat sendiri baloknya. Karena pada tabel profil baja sudah diberitahu untuk berat tiap profilnya ya teman-teman. Seperti ini 29,6. Ya, makanya di sini dia 29,6. Nah, untuk bracingnya ini kita dia beratnya sebesar 23,3, tapi karena kita menggunakan 2 bracing maka dia menjadi 46,6, sehingga total beban mati yang ada pada balok itu sendiri yaitu 198,075. Dia beban mati 198,075. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memberikan beban gempa yang udah diperhitungkan di sini. Nah, ini beban gempanya ini untuk arah
ini untuk arah X-nya, ini untuk arah Y-nya. Kita untuk yang ininya dulu, ini kita menggunakan beban gempa yang arah X, walau dia di sini adalah bentang yang Y-nya. Di sini lantai paling bawah itu 12,891. Kita ke assign join load force. Oke. Di sini kita pilih arah X ya, beban gempa X 12, kita ubah dulu satuannya teman-teman, dia dalam satuan kilonewton meter. Kita lihat dia 12,891. Oke, untuk lantai 2-nya kita harus select dulu ya teman-teman tiap joinnya. Itu 25,782. 25,782. Kita periksa benar 72. Oke, kita klik oke. Kemudian yang paling atas, nah kita akan melihat berapa beban gempanya. 24,279. 24,279. Jika sudah, kita sekarang yang ini lagi teman-teman. Nah, 16,114. Kita ubah dulu dia ke yang ini kita nolkan 16,114. Betul. Kemudian yang ini lagi 32,228. 32,228. Kita oke. Kemudian 30,348. Kepencet 2 kali ya. Berapa tadi? 30,348. 30,348. Jika sudah, kita klik OK. Kita tadi bisa melihat beban kita sebenarnya tadi ya, waktu kita masukin pembebanan pada plat dan balok ya teman-teman. Coba kita lihat di sini. Nah, ini beban gempanya udah terdistribusi ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman sudah mendefinisikan material, beban kombinasi, dan beban lainnya, teman-teman bisa cek bentuk deformasi ataupun mengecek apakah struktur teman-teman aman atau tidak. Teman-teman bisa run analisis di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa cek bentuk deformasinya. Misal yang beban mati seperti ini, misalnya beban mati, kemudian beban hidup, nah kemudian beban berupa arah X dan arah Y. Ini arah X, ini arah X-nya. Nah, kemudian arah Y di sini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat pembebanan yang sebelumnya di sini beban mati.
Kemudian beban gempa juga bisa, beban gempa arah X dan arah Y-nya. Oh, di sini dia. Nah, kemudian arah Y-nya. Nah, kemudian kita bisa cek apakah struktur kita aman atau tidak. Nah, aman ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, aman ya teman-teman. Tidak ada yang warna merah. Paling mentok itu warna orange. Ya, segitu saja video penjelasan SAP dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menganalisis gedung atau struktur menggunakan aplikasi SAP 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil output SAP 2000. Pertama, kita lihat hasil analisis displacement. Besar displacement yang terjadi dari hasil output SAP didapatkan perpindahan struktur sepanjang arah X dan arah Y, yang dimana sepanjang arah X atau U1, lantai 2 sama dengan 0,006, yaitu hasil SAP dikali 1000 sama dengan 6 mm. Kenapa dikalikan 1000? Biasanya output SAP 2000 memberikan hasil displacement dalam satuan meter, sementara dalam perhitungan struktur dan pelaporan, kita sering menggunakan satuan milimeter. Supaya angkanya lebih mudah dibaca, jadi kita konversikan ke milimeter. Yang lantai 3 sama dengan 0,0128 dikali 1000 sama dengan 12,8 mm. Yang lantai atap sama dengan 0,017 dikali 1000 sama dengan 17 mm. Sepanjang arah Y atau U2, lantai 2 sama dengan 0,0011 dikali 1000 sama dengan 1,1 mm. Lantai 3 sama dengan 0,0023 dikali 1000 sama dengan 2,3 mm. Lantai atap sama dengan 0,0031 dikali 1000 sama dengan 3,1 mm. Nah, di sini terlihat bahwa perpindahan terbesar terjadi pada lantai atap dengan nilai 17 mm di arah X dan 3,1 mm di arah Y. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan displacement seiring bertambahnya tinggi bangunan yang merupakan perilaku struktur normal. Selanjutnya, untuk perhitungan besar eksentrisitas gedung jika ditinjau dari titik 0,0. Bangunan di sini kita bagi menjadi 12 bidang yang sama besar, yaitu A1 sampai A12 masing-masing 3 kali 3 meter sehingga luas tiap bidang adalah 9 meter persegi. Nah, sekarang kita mencari nilai Y dari sumbu X. Nilai Y1 min Y4 sama dengan setengah dikali 3 sama dengan 1,5. Kenapa setengah dikali 3? Karena kita mencari posisi titik tengah bidang persegi panjang setinggi 3 meter. Jadi setengah dikali 3, setengah dari tinggi bidang 3 meter sama dengan 1,5 meter. Nilai Y5 min Y8 sama dengan 3 plus setengah dikali 3 sama dengan 4,5 meter. Nilai Y9 min Y12 sama dengan 6 ditambah setengah dikali 3 sama dengan 7,5 meter. Sekarang kita mencari nilai YTB atau Y titik berat. A1 dikali Y1 sampai dengan 4 kali Y4 sama dengan 9 kali 1,5 sama dengan 13,5 dikali 4, hasilnya 54 meter kubik. A5 kali Y5 sampai dengan 8 kali Y8 sama dengan 9 kali 4,5 sama dengan 40,5 kali 4 sama dengan 162 meter kubik. Total luas A1 dikali 12 sama dengan 9 kali 12 sama dengan 108 meter persegi. YTB sama dengan 486 dibagi 108 sama dengan 4,5 meter. Jadi nilai YTB sama dengan 4,5 meter. Menghitung nilai YPK atau Y pusat kekakuan. Total sama dengan 120. Dari mana angka 120 berasal? Dari jumlah seluruh hasil kali antara kekakuan K dan posisi Y tiap elemen atau K dikali Y. Di sini contohnya K dikali 0. 0 ada berapa? Ada 4. K0 ada 4. Jadi 0 dikali 4 sama dengan 0. Begitu juga dengan K dikali 3. Banyak K3 di sini ada 4. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 4. Kemudian K6. Di sini banyaknya juga ada 4. Jadi kita kalikan 6 kali 4. Begitu juga seterusnya sampai K12. 12 dikali 4.
Baru kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. Totalnya menjadi 120. Nah, YPK sama dengan 120 dibagi 20. Nah, dari mana datangnya 20? 20 berasal dari total kekakuan semua elemen. Jadi, total semua K di sini adalah 20. Tinggal kita bagikan. 120 dibagi 20 sama dengan 6 meter. Menghitung eksentrisitas atau E. Eksentrisitas merupakan jarak antar titik berat bangunan YTB dan pusat kekakuan atau YPK. Dari perhitungan sebelumnya diketahui YPK sama dengan 6 meter dan YTB sama dengan 4,5 meter. Maka YPE sama dengan YPK min YTB sama dengan 6 min 4,5 sama dengan 1,5 meter. Menghitung kekuatan tingkat. Simpangan arah X menggunakan rumus QI sama dengan FI dibagi DI. Yang dimana FI sama dengan gaya geser tingkat dalam kilogram dan DI sama dengan simpangan tingkat dalam milimeter. Untuk 100%, QI1 sama dengan 64,4553 dibagi 7,6 sama dengan 8,481 kg per milimeter. QI2 sama dengan 128,911 dibagi 16,3 sama dengan 7,909 kg per meter. QI3 sama dengan 121,393 dibagi 21,6 sama dengan 5,620 kg per milimeter. Untuk 30, QI1 sama dengan 19,337 dibagi 7,6 sama dengan 2,544 kg per milimeter. QI2 sama dengan 38,673 dibagi 16,3 sama dengan 2,373 kg per milimeter. QI3 sama dengan 36,418 dibagi 21,6 sama dengan 1,686 kg per milimeter. Simpangan arah Y menggunakan rumus QI sama dengan FI per DI. Untuk 100%, QI1 sama dengan 64,4553 dibagi 9 sama dengan 7,162 kg per milimeter. QI2 sama dengan 128,911 dibagi 17,6 sama dengan 7,324 kg per milimeter. QI3 sama dengan 121,393 dibagi 22,9 sama dengan 5,301 kg per milimeter. Untuk 30%, QI1 sama dengan 19,337 dibagi 9 sama dengan 2,149 kg per milimeter. QI2 sama dengan 38,673 dibagi 17,6 sama dengan 2,197 kg per milimeter. QI3 sama dengan 36,418 dibagi 22,9 sama dengan 1,590 kg per milimeter. Kombinasi pembebanan berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.4. Faktor dan beban mati nominal, beban hidup dan beban gempa nominal. Berikut kombinasi pembebanan yang digunakan. 1. Combo 1 sama dengan 1,4 D. 2. Combo 2 sama dengan 1,2 D plus 1,6 L. 3. Combo 3 sama dengan 1,2 D plus 1,0 L plus 1,0 IQX plus 0,3 IQY. 4. Combo 3 sama dengan 1,2 D plus 1,0 L plus 0,3 IQX plus 1,0 IQY. Terima kasih. Dari hasil pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis beban gempa statis ekuivalen, kekakuan dan daktilitas struktur sangat berpengaruh terhadap kekuatan bangunan dalam menahan beban gempa. Sehingga bangunan yang dengan sistem rangka pemikul momen biasa memang memiliki daktilitas yang tinggi, tetapi memiliki kekakuan yang terbatas, sehingga ketika menerima beban gempa akan mengalami deformasi berlebih, bahkan akan melemahkan struktur bawah, yaitu seperti kolom, bahkan dapat hancur. Untuk meningkatkan ketahanan struktur, dapat digunakan sistem bracing eksentris, di mana sistem ini bekerja dengan menambahkan elemen diagonal pada suatu struktur yang mampu menyerap energi gempa melalui deformasi plastis. Dengan menerapkan bracing eksentris pada bangunan, struktur memperoleh kekakuan lateral yang lebih tinggi, distribusi gaya gempa lebih merata,
serta kapasitas ductilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, penggunaan dengan sistem ini sangat disarankan untuk wilayah yang rawan gempa, terutama Indonesia, agar mengurangi resiko keruntuhan pada struktur. Cek, ini udah nyala kan? Oh, udah guys. Halo guys. Sekian video presentasi dari kelompok SS2. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih udah nonton. Bye guys.